Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elia Ramdhani. Saya ASN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Unit Kerja SMA Negeri 1 Garawangi. Jabatan sebagai guru mata pelajaran Bahasa Inggris Peminatan. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang paling banyak digunakan hampir di setiap negara di seluruh dunia. Dalam setiap kegiatan-kegiatan tingkat dunia, bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar yang paling banyak digunakan. Begitu juga ketika dua orang yang berasal dari negara yang berbeda saling berkomunikasi, maka bahasa Inggris menjadi satu-satunya bahasa penghubung yang digunakan oleh mereka. Saat ini, memiliki kemampuan yang baik dalam berbahasa Inggris bukan lagi untuk mendapatkan nilai atau ranking yang bagus di sekolah, tetapi penguasaan keterampilan bahasa Inggris menjadi sebuah keharusan, kebutuhan, dan konsekuensi dari adanya era globalisasi dan teknologi yang semakin kompetitif. Bahkan, menurut data Bank Dunia tahun 2017, pendapatan bersih per kapita sebuah negara memiliki kesinambungan dengan kemampuan bahasa Inggris penduduknya. Semakin baik kemampuan bahasa Inggris rakyatnya, maka semakin tinggi pendapatan per kapita negara tersebut. Begitu juga dengan hasil penelitian dari IF, Education First, sebuah lembaga bahasa yang memiliki jaringan penelitian dengan Universitas Cambridge dan Harvard, mengemukakan bahwa kemahiran dalam berbahasa Inggris memiliki keterkaitan dengan daya saing ekonomi, pendapatan per kapita, indeks pertumbuhan manusia, dan tingkat kemakmuran. Berdasarkan laporan penelitian tentang indeks kecakapan bahasa Inggris dari IF, Education First, tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat ke-61 dengan nilai 50,06 dan berada pada kategori rendah. Sementara di kawasan ASEAN, nilai kecakapan bahasa Inggris Indonesia berada di bawah Singapura, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Untuk tahun 2020, indeks kecakapan bahasa Inggris Indonesia justru turun ke peringkat 74 dari 100 negara dengan nilai kecakapan 45,3. Mengingat begitu pentingnya penguasaan keterampilan bahasa Inggris di era modern sekarang ini, maka perlu dilakukan pembenahan terhadap proses pembelajaran bahasa Inggris di sekolah. Mulai dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Sekolah merupakan institusi pendidikan yang menjadi ujung tombak dalam mencetak manusia-manusia Indonesia yang berkualitas, yang mampu bersaing dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang sangat kompetitif. Namun, kurikulum 2013 yang diterapkan saat ini justru tidak memasukkan mata pelajaran bahasa Inggris dalam mata pelajaran wajib di tingkat sekolah dasar. Hal ini tentu merupakan sebuah kepincangan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Tanpa pengajaran alfabet dan materi bahasa Inggris dasar pada tingkat SD di tingkat sekolah menengah, siswa kemudian diminta untuk merangkai kalimat dan menemukan sebuah informasi dari sebuah teks yang diberikan. Tentu akan terjadi ketimpangan antara hasil yang diharapkan dengan kenyataan nilai yang diperoleh anak didik. Seperti yang saya alami ketika memberikan tes materi dasar bahasa Inggris pada kelas 11 IPA 1 di sekolah tempat saya mengajar, saya memberikan tes materi dasar tentang to be, yaitu to be present tense kepada siswa tersebut pada semester genap tahun ajaran 2020 dengan jumlah soal 10 butir soal esai. Dari 21 siswa yang mengikuti tes, hanya 4 siswa yang nilainya berada di atas nilai KKM, kriteria ketuntasan minimal. Sementara nilai 17 siswa lainnya berada di bawah nilai KKM. Padahal materi to be present tense merupakan materi dasar yang seharusnya sudah tuntas di tingkat sekolah dasar. Namun sampai tingkat sekolah menengah masih banyak yang belum memahaminya, sehingga masih banyak siswa yang
hasil tesnya berada di bawah nilai KKM. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pengetahuan siswa tentang materi dasar bahasa Inggris yang lain, saya mencoba melakukan tes kembali dengan materi yang diujikan, yaitu menyusun kata menjadi sebuah kalimat yang bermakna dalam bentuk present tense, yang juga merupakan materi dasar dalam bahasa Inggris. Dari tes kedua ini diperoleh hasil bahwa pemahaman siswa terhadap materi dasar menyusun kata menjadi sebuah kalimat dalam bentuk present tense yang juga seharusnya sudah tuntas di tingkat sekolah dasar, ternyata masih banyak yang belum memahaminya. Terlihat dari hasil tes siswa yang sebagian besar juga berada di bawah nilai KKM. Melihat kondisi keterampilan bahasa Inggris siswa di tingkat sekolah menengah yang masih jauh dari harapan, bahwa materi dasar tingkat SD pun masih belum tuntas, maka diperlukan sebuah akselerasi dalam metode pembelajaran bahasa Inggris untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Diperlukan satu media pembelajaran yang baru, menarik dan kreatif yang dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran bahasa Inggris yang diberikan oleh guru. Salah satu metode alternatif yang bisa dilakukan untuk mengejar ketertinggalan tersebut adalah dengan menggunakan aplikasi pembelajaran berbasis web yang sifatnya real time dan dapat diakses oleh siswa dengan mudah dimanapun mereka berada. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, di mana proses pembelajaran tidak sepenuhnya dilakukan secara luring, tapi ada juga yang dilaksanakan secara daring. Maka peradaan aplikasi pembelajaran berbasis web mutlak diperlukan. Dengan menggunakan media pembelajaran berbasis web sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran daring maupun luring, diharapkan dapat lebih meningkatkan motivasi, minat, dan kemampuan siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.